Puji Tuhan, selamat malam. Di Zoom online kami, sebelum kita memulai pembelajaran kita saat malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang Kau terus berikan buat kami. Untuk anugerah-Mu yang terus kami nikmati Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menjadi umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Biar apa yang kami lakukan Tuhan Yesus boleh terus menyenangkan Engkau, dan apa yang kami Tuhan Yesus perbuat Tuhan Yesus, biar itu bukan tentang kami, tapi biarlah tentang Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu saat malam hari ini Tuhan Yesus. Kami mohon ampun selalu kepadamu Tuhan, ampuni segala salah dosa kami, dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan ampuni. Saat malam hari ini Tuhan, kami bersahati memohon meminta kepadamu Tuhan Yesus, pimpin ibadah Zoom kami Tuhan. Engkau saja yang bertata beserta dari awal hingga akhirnya dalam ibadah Zoom kami Tuhan. Biar apa yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia buat hidup kami. Biarlah itu untuk kemuliaan namamu Tuhan. Dan banyak orang lain boleh diberkati, lebih hari makin cinta akan Engkau. Berkati kami semua Tuhan, berikan kami roh pengertian hikmat daripadamu Tuhan Yesus, biar apa yang kami baca, dengar saat malam hari ini kebenaran firman-Mu, itu boleh terus tertanam dalam hidup kami, dan itu boleh berbuah-buah dalam hidup kami. Kami percaya Engkau persiapkan hamba-Mu Tuhan, Engkau saja yang menolong hamba-Mu, berikan hikmat urapan daripadamu, biar apa yang diperkatakan hamba-Mu itu semua daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami memulai pembelajaran kami saat malam hari ini. Kami juga berdoa buat teman-teman kami baik yang bergabung saat ini atau nanti Tuhan, Kau juga memberkati kami semua. Kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan bacakan Efesus 5 ayat 3-7. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur anugerah Tuhan terus menjadi bagian kita. Kita lanjutkan pembahasan kita, bedah buku Efesus. Kita sudah masuk ke pasal 5. Kita memulai paragraf yang baru. Kita sudah melewatkan paragraf yang sebelumnya yang mencakup Efesus 4 ayat 25 sampai Efesus 5 ayat 2. Paragraf yang sudah kita lalui membahas perbedaan kontras antara manusia lama dan manusia baru. Masuk ke paragraf berikutnya. Paragraf kita kali ini itu mencakup Efesus 5 ayat 3 sampai 14. Namun untuk malam hari ini kita hanya membahas sampai ayat 7. Di paragraf baru ini, Rasul Paulus kembali membahas kontras. Namun sekarang ia gunakan gambaran terang dan gelap. Kalau sebelumnya pakaian lama, pakaian baru, manusia lama, manusia baru, sekarang Paulus gunakan
gambaran gelap versus terang, kontras antara cara hidup orang-orang terang dan cara hidup orang-orang gelap. Puji Tuhan. Dibagi ke dalam dua bagian. Paragraf yang mencakup Efesus pasal 5 ayat 3 sampai 14 dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama itu mencakup ayat 3 sampai 7. Bapak Ibu, saudara-saudari bisa sambil melihat ayat-ayat di Efesus 5 ayat 3 sampai 7. Itu bagian pertama dari paragraf yang kita lihat mulai malam hari ini. Bagian pertama ini yang mencakup ayat 3 sampai 7 berisi nasihat bagi orang percaya untuk tidak berurusan dengan apa yang dunia lakukan, apa yang penduduk Efesus lakukan. Karena kita bicara tentang surat Rasul Paulus bagi jemaat Efesus. Itulah konteksnya yang kita mau ambil prinsip-prinsip yang bisa kita dapat, kita pelajari lewat surat ini. Kedua itu mencakup ayat 8 sampai 14. Terus Paulus sajikan kontrasnya hidup di luar terang dengan hidup di dalam terang Allah, terang firman. Kontras banget, mustahil untuk dikompromikan, mustahil untuk dijadikan satu. Ya, kita dapati kemustahilan ini dengan kata-kata Paulus di ayat 5 sampai 6. Gak mungkin orang-orang dengan cara hidup di dalam kegelapan itu mewarisi kerajaan Allah. Nggak mungkin orang-orang yang membiasakan diri hidup dalam kegelapan terluput dari murka Allah. Karena itu, hidup di dalam terang dan hidup di luar terang nggak mungkin disatukan. Karena perbedaan yang begitu kontras. Kita masuk ke ayat 3. Puji Tuhan. Kita lihat sama-sama perbandingan antara ayat 2 dan ayat 3. Ya. Saya cuplik 2a dan cuplik 3a. Di 2a dalam terjemahan sederhana Indonesia, kasihilah satu sama lain. Hidup ini tentang memberkati sesama demi Kristus. Mengasihi sesama demi Kristus. Untuk meneladani Kristus yang memberikan dirinya demi kita. Nah, itu di ayat 2. Hidup itu ditandai dengan pengorbanan diri demi kepentingan sesama. Nah, di ayat 3, Paulus sandingkan, Paulus kontraskan dengan hidup berpusat pada diri sendiri. Hidup berfokus pada pemuasan sensasi pribadi. Jadi dikontraskan sama Paulus. Hidup tentang belajar untuk berkorban
dikontraskan dengan hidup berpusat pada diri sendiri, bagaimana diri disenangkan, bagaimana daging dipuaskan, Paulus sandingkan di bagian ini. Seperti yang Paulus bilang, orang-orang yang hidup di dalam percabulan, hidup di dalam pemuasan seksual dengan cara-cara yang tidak sesuai firman, dengan cara-cara yang tak terkontrol, kita tentu boleh nikmati seks dalam hubungan suami istri di bawah kontrol firman. Seks tidak menjadi Tuhan, seks tidak menjadi berhala. Lewat perbandingan ini kita bisa sama-sama belajar orang-orang yang menempatkan seks sebagai berhala di hidupnya nggak mungkin mengasihi sesama. Dia bisa ngomong, I love you very much. Aku sangat sayang pada kamu. Pada pacarnya yang ingin ia setubuhi, ia akan benar-benar berkata-kata manis. I love you very much. Tapi sesungguhnya hidupnya berpusat pada pemuasan seksual. Jadi sekali lagi, orang-orang yang bertuhankan seks, pemuasan seks, gak mungkin mengasihi sesama dengan standar firman. Ini kita belajar dengan melihat perbandingan yang Paulus berikan dari ayat 2 dan 3 Efesus 5. Kita mau perluas, perbandingan di ayat 2 dan 3 juga itu perbandingan antara perbuatan yang dimotivasi oleh kerinduan meneladani Allah di dalam Kristus, itu dikontraskan dengan hidup dalam kegelapan. Jadi kita bisa belajar saat kita berkata ingin lepas dari perbuatan kegelapan, maka ciri yang harus kita miliki adalah kita itu punya kerinduan untuk meneladani Allah di dalam Kristus. Kita mau belajar terus berkurban demi melayani sesama. Demi melayani sesama. Tentu sesama yang mau terima pelayanan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita siap berkurban. Kemudian kalau kita mau pinjam perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai di Matius 5, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Gantang ini bisa diterjemahkan sebagai tempayan, juga bisa kita gunakan ke konteks sekarang ember. Jadi orang itu bodoh sekali kalau nyalain pelita atau lilin kemudian ditaruh di dalam ember. Melainkan orang yang menyalakan pelita atau lilin akan taruh di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, kembali kita gunakan ayat ini untuk melihat lebih jauh perbandingan Efesus 5 ayat 2 dan 3. Paulus pun membandingkan, mengontraskan
perbuatan-perbuatan yang sepantasnya diletakkan di atas kaki Dian. Paulus kontraskan dengan perbuatan-perbuatan yang sepantasnya diletakkan di bawah gantang, tempayan, atau ember. Itu semua menunjuk kepada perbuatan kegelapan. Nah, saat kita lihat konteks Efesus 5, perbuatan gelap yang Paulus tunjuk di ayat ini adalah dosa-dosa yang berhubungan dengan seks. Jadi meski kita lihat ada perbuatan cemar, kecemaran, atau perbuatan tidak senonoh dalam terjemahan lain di Efesus 5 ayat 3. Kemudian ada keserakahan, namun baik kecemaran dan keserakahan itu diyakini semua dihubungkan dengan dosa seks. Kita menggunakan terjemahan ini. Jangan ada dosa percabulan di antara kamu. Jangan biarkan orang berpikir kalau kamu berbuat hal yang tidak senonoh, hal yang cemar, atau selalu menginginkan lebih banyak kenikmatan seksual. Jangan biarkan orang mempengaruhi kita berpikir seperti itu. Semua itu tidak pantas dilakukan oleh orang-orang kudus. Jadi sekali lagi, perbuatan kegelapan yang Paulus tunjuk dalam kasus jemaat Efesus adalah dosa-dosa seks. Baik tentang perbuatan tidak senonoh maupun tentang rasa nggak pernah puas melakukan seks. Kita lanjut, puji Tuhan. Secara tersirat dapat kita mulai mengerti bahwa dosa seks itu dilakukan beberapa jemaat Efesus. Paulus mendapat laporan, kita bisa pelajari di bagian ini. Paulus nggak harus dengar langsung, nggak harus lihat langsung. Paulus mungkin saja, kemungkinan besar dapat laporan bahwa ada beberapa jemaat Efesus masih melakukan dosa lama mereka. Masuk ke ayat 4. Ayat 4 itu tentang seks juga, tetapi sekarang tentang perkataan-perkataan cabul. Jadi di ayat 3 tentang perbuatan cabul, di ayat 4 tentang perkataan cabul. Jadi nampak kita bisa dapati di sini jemaat Efesus bukan hanya melakukan dosa seks, tetapi juga dalam interaksi di dalam jemaat ada beberapa suka berkata-kata cabul. Cerita cabul, perkataan kotor, lelucon kasar, tidak patut bagi saudara. Tidak patut. Jadi
kita lihat di ayat ini, Paulus jelas mendapat laporan, dapat dipercaya bahwa di tengah jemaat Efesus ada orang-orang yang masih melakukan kebiasaan lama mereka sebelum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tetap melakukan hubungan badan kemungkinan besar dengan PSK. Mereka tetap melakukan praktek prostitusi. Dan dalam pergaulan, dalam obrolan mereka pun berkata-kata, bercerita, cabul, cemar, mesum. Itu berarti kita bisa dapati di bagian ini segala bentuk pemuasan seksual yang menyimpang itu benar-benar perlu dijauhkan dari persekutuan saudara seiman. Kita harus berjuang sama-sama. Bukan hanya perbuatan dosa seks, tetapi pembicaraan, cerita-cerita mesum itu perlu kita waspadai benar di dalam ikatan tubuh Kristus, di dalam persekutuan saudara seiman. Kita lihat selanjutnya. Berdasarkan ayat ini kita lihat bahwa lawan dari cerita cabul, perkataan kotor, dan lelucon mesum adalah mengingat kebaikan Allah dan bersyukur. Itu cara untuk kita melawan kecenderungan untuk bercerita mesum, bercanda mesum. Kita harus melihat seks itu secara benar. Seks di dalam ikatan pernikahan, di mana suami dan istri saling melayani dan menikmati satu sama lain. Maka suami istri yang sama-sama ngerti bahwa seks itu berasal dari Allah, ciptaan Allah, mereka akan memuliakan Allah, bersyukur kepadanya. Sehingga kita nggak seperti orang-orang yang Paulus deskripsikan di Roma 1 ayat 21. Namun meskipun mereka mengetahui tentang dia, mereka tidak memuliakannya sebagai Allah dan tidak bersyukur kepadanya. Sebaliknya, kita yang sudah ditebus, kita orang-orang kudus, kita mau lihat ciptaan Allah itu sebagai anugerah untuk kita nikmati, dan itu membangkitkan syukur di hati kita. Itu yang bisa kita lihat lewat ayat ini. Cara kita menghindari cerita cabul, perkataan kotor, lelucon atau bercandaan mesum adalah melihat seks sebagai ciptaan Allah, menikmati dalam koridor firman Tuhan sehingga kita bersyukur menikmati seks tersebut, bersyukur kepada Allah. Jadi kita bisa lihat di bagian ini, saat Paulus melarang di dalam tubuh Kristus ada perkataan-perkataan
yang berhubungan dengan seks, ia bukan sedang melarang segala bentuk pembahasan seks dalam gereja. Yang jelas menurut dua ayat ini, ayat 3 dan 4, nggak ada larangan untuk bicara tentang seks di dalam ikatan tubuh Kristus. Bahkan sejauh pengertian saya, membahas seks di dalam gereja itu cukup penting. Terlebih saya dapati di kalangan para istri yang biasanya lebih terbuka dalam bicara tentang seks. Cukup ideal jika istri yang lebih senior dapat memberi masukan kepada mereka yang lebih junior agar rumah tangga yang muda, para junior, dapat menikmati seks dalam hubungan suami istri dan sama-sama suami istri bersyukur kepada Allah. Jadi kita dapati di poin awal ini nggak ada larangan dari Paulus untuk membahas seks dalam gereja. Yang Paulus larang adalah perbuatan pembicaraan seks menyimpang, di mana seks menjadi berhala. Menuhankan seks, itulah yang salah. Kita bisa sama-sama belajar di bagian ini, puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 5. Di ayat 5, Paulus memberi peringatan keras. Ayat 5 dan 6 itu Paulus gunakan untuk memberi peringatan keras, untuk menegaskan bahwa larangan yang ia beri di ayat 3 dan 4 itu bukan omon-omon, bukan hanya sembarang bicara. Enggak. Kita lihat dua peringatan keras di ayat 5 dan 6. Pertama di ayat 5. Paulus ingin bilang, nggak main-main. Perhatikan baik-baik. Orang berkelakuan cabul, tidak senonoh, serakah. Jadi ingin menikmati seks, nggak terkontrol. Orang itu nggak dapat jadi anggota umat Allah. Nggak dapat menjadi anggota kerajaan yang diperintah oleh Kristus dan Allah. Mereka yang terus hidup dalam percabulan bukan warga kerajaan yang dipimpin oleh Kristus dan Allah. Baik sekarang ini saat kita masih diami tubuh, baik nanti saat kita terima tubuh kebangkitan. Itu Paulus tegaskan. Dan kita lihat di sini, tak merasa cukup. Seperti Paulus rasa kurang, sampai ia dahului dengan kata, perhatikan baik-baik. Ingatlah ini baik-baik. Seperti ingin Paulus itu tegaskan banget. Tentu kita sudah mulai bisa mengerti nih, kenapa sih Paulus sekeras ini? Kita mulai bisa mengerti. Kita bisa cukup yakin bahwa di tengah jemaat Efesus ada jemaat-jemaat yang bukan hanya terus hidup dalam dosa seks, tetapi mereka coba pengaruhi jemaat lain. Karena itu Paulus sungguh rindu jemaat Efesus mengerti dan yakin kebenaran ini. Enggak mungkin orang yang terus hidup dalam dosa seks itu masuk surga. Enggak mungkin. Jangan kamu
bisa ragu akan hal itu. Mereka yang terus dikuasai oleh pemuasan seks, di mana kepuasan seks menjadi Tuhan, menjadi berhala, orang-orang tersebut nggak mungkin menuhankan Kristus. Karena Tuhannya adalah kepuasan seks. Mereka yang dikuasai oleh pemuasan sensual, termasuk di dalamnya pemuasan hasrat-hasrat seks, bukan pewaris kekayaan Allah. Hubungkan dengan Roma 1:25. Mereka mengetahui kebenaran tentang Allah, tetapi mereka tidak mau mempercayainya. Mereka lebih suka kebohongan. Mereka menyembah dan melayani ciptaan. Seks itu ciptaan, tetapi harus tunduk di bawah firman. Saat seks berada di atas firman, itulah pemberhalaan. Itulah penyembahan, pelayanan kepada ciptaan, bukan pencipta. Dan orang-orang seperti itu nggak mungkin mewarisi surga. Itu Paulus tegaskan. Perhatikan baik-baik. Ingatlah, ini baik-baik. Peringatan keras Paulus berikan. Jadi kita pun dapat mengerti. Begitu hebatnya godaan dosa seks yang jemaat Efesus harus hadapi. Sekali lagi, lewat peringatan keras semacam ini, kita jadi paham tentang betapa hebatnya godaan dosa seks yang jemaat Efesus hadapi. Dan itu tentu dapat kita yakini terkait erat dengan budaya kota Efesus. Kota ini merupakan pusat penyembahan Dewi Artemis, Dewi kesuburan. Begitu hebat godaan dosa seks jemaat Efesus hadapi. Dan itu sudah membuat beberapa jemaat menerima, membawa masuk budaya kota Efesus ke dalam gereja. Karena itu Paulus di ayat 6 lebih lagi menegaskan orang-orang yang menyerah kepada godaan seksual, mereka nggak akan luput dari murka Allah. Karena tadi mereka berada di sebuah kota yang benar-benar budaya seksnya tuh mungkin seperti Las Vegas ya. Mungkin seperti kota-kota yang di situ banyak sekali rumah bordil, di tengah-tengah jalan ada orang-orang telanjang, bahkan mungkin ada orang-orang berhubungan badan di tempat terbuka. Entah bayangannya seperti apa, tetapi budaya kota Efesus itu sangat mendewakan seks. Dan itu telah membuat beberapa jemaat kota Efesus, orang-orang Kristen Efesus, bawa masuk budaya tersebut ke dalam gereja. Mereka beralasan dosa seks itu bukan sesuatu yang penting.
nggak penting-penting banget kok dosa ini. Nggak menentukan selamat atau tidak selamat. Tidak menentukan masuk surga atau enggak. Yang penting percaya Yesus, rutin ibadah, ikut pelayanan, tentang tetap memuaskan seks secara tak terkontrol, itu hal yang nomor sekian, sekunder. Yang penting percaya Yesus, ibadah rutin, ikut pelayanan. Itu yang diajarkan, di-share oleh orang-orang ini, oleh jemaat-jemaat yang mempengaruhi jemaat lain ini. Karena itu perlu Paulus beri peringatan sangat keras. Paulus tegaskan, orang yang menyerah kepada godaan seksual, mereka nggak akan luput dari murka Allah. Paulus pengen banget jemaat Efesus ngerti. Karena akan terus ada godaan-godaan dosa seks. Karena mereka berada di tengah-tengah kota yang memang memberhalakan seks. Kita bisa sama-sama belajar di bagian ini, puji Tuhan. Karena itu masuk ke ayat 7. Berhubungan dengan ayat 6, jangan terpengaruh oleh bujukan orang lain. Jadi sekali lagi, ada beberapa jemaat Efesus itu bukan hanya bawa masuk dosa seks kota Efesus, penduduk Efesus ke dalam gereja. Bukan hanya mereka melakukan dosa seks, tetapi mereka pun bujuk jemaat lain untuk ikut, setidaknya untuk menerima mereka sebagai saudara seiman. Tapi kita lihat di ayat 7 kan, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat di ayat 7 dengan tegas Paulus katakan, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Karena mereka berusaha mempengaruhi jemaat lain dengan bujukan-bujukan mereka. Tadi dengan dalih-dalih, dengan berkata dosa seks itu mah nggak menentukan selamat atau enggak kok. Enggak, nggak apa-apa. Hidup dalam percabulan, berkata-kata cabul, bercanda mesum, nggak apa-apa kok. Itu nggak membuat Allah marah banget kok. Itu terus di-share oleh orang-orang ini, oleh jemaat ini. Dan lewat ayat-ayat ini kita lihat bagaimana Rasul Paulus seperti ingin memastikan bahwa mereka yang belum terpengaruh jangan sampai terpengaruh. Dan tentu harapan Paulus, mereka yang hidup dalam dosa seks, dalam percabulan, dalam perkataan cabul dan bercanda mesum dapat segera bertobat. Ayat terakhir di malam hari ini, Tuhan, sama-sama belajar terus dan terus lewat apa yang Paulus tulis bagi jemaat Efesus. Di ayat 7, Paulus tegaskan,
jemaat-jemaat yang hidup dalam percabulan, selama mereka belum bertobat, jangan bergaul dengan mereka. Ini yang Paulus pesankan. Karena ngobrol bareng, makan bareng dengan orang-orang yang permisif terhadap dosa seks, itu sangat mungkin mempengaruhi jemaat yang terus berusaha hidup kudus, berjuang hidup kudus. Kita memang akan jatuh dalam dosa. Kita belum sempurna, tetapi kita tidak menikmati dosa. Kemarin saya dengar khotbahnya Pendeta Ezra Surut memberi gambaran perbedaan antara jatuh ke dalam dosa dengan menikmati atau hidup di dalam dosa. Kalau jatuh di dalam dosa itu seperti kita sedang berjalan dan tidak berhati-hati, kita jatuh terperosok ke dalam lubang. Warga kerajaan Allah, pewaris kekayaan Allah di dalam surga, nggak mungkin menikmati lubang tersebut. Akan segera cari jalan untuk keluar dari lubang. Sebaliknya, mereka yang hidup di dalam dosa, mereka akan seperti membangun tenda, membangun rumah, tidur di lubang tersebut, menikmati lubang tersebut. Dan Paulus ingatkan di bagian ini, meskipun mereka rutin ke gereja, bahkan melayani mungkin, tapi saat mereka menikmati dosa, jika kita memperluas dosa apapun, bukan hanya seks, kita jangan bergaul dengan mereka. Jangan terlalu banyak ngobrol dengan mereka. Jangan terlalu sering makan bersama dengan mereka. Kiranya apa yang kita bahas di malam hari ini memperlengkapi kita. Satu sisi kita harus hati-hati banget terhadap dosa seks ini. Terlebih di masa sekarang, meski kita tetap bersyukur kita tinggal di negara Indonesia yang cukup ketat terhadap dosa-dosa seks, tetapi kita juga harus tetap berwaspada, karena bagaimanapun lewat media, sosial media, lewat pergaulan, terus ada godaan-godaan dosa seks tersebut. Kita harus tetap waspada. Jangan sekali lagi sampai kita berpikir dosa seks itu nggak terlalu penting, nggak menentukan selamat atau enggak. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Itu yang kita belajar di malam hari ini. Jadi di satu sisi kita benar-benar mewaspadai dosa seks, namun jangan sampai seks menjadi tabu di dalam gereja. Itu pun berbahaya sekali. Mengerikan. Banyak kasus mengerikan saat apa-apa, terutama tentang seks, menjadi hal yang tabu. Akibatnya apa? Banyak anak muda yang penasaran, cari info tentang seks di tempat yang salah. Sekali lagi, itu pun mengerikan. Kita rindu lewat PD Injil, khususnya saat kita Zoom di hari Jumat, kita memperlengkapi anak-anak muda, pasangan muda, bahkan pasangan tua, untuk nikmati ciptaan Tuhan
yaitu seks. Seks bukan hal yang tabu. Kita harus benar-benar waspada terhadap dosa-dosa seks, tetapi jangan juga di sisi lain kita menganggap tabu hal-hal yang berhubungan dengan seks. Pendidikan seks, bagaimana suami istri saling menikmati seks, itu penting dibahas di dalam gereja saat kita sungguh rindu. Di dalam ikatan tubuh Kristus kita saling melengkapi, saling membangun, saling membangkitkan syukur di hati. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Kiranya pembahasan kita di malam hari ini memperlengkapi kita semua. Saya serahkan kembali kepada Ibu Rini. Puji Tuhan, malam ini sebenarnya tadi ada PFC, tapi mungkin ada masalah apa, saya nggak tahu, jadi keluar. Nggak apa-apa, kita tinggal berdua saja. Apa yang kita bahas tentang pembelajaran kita malam ini, mungkin memang seringkali kalau saya pribadi juga agak tabu ya kalau misalnya ngomongin seks, ternyata di firman Tuhan itu ada gitu, harus gitu ya diomongin, karena jangan sampai berpikiran tabu-tabu tapi ternyata udah masuk ke ranah yang salah gitu, berpikir tentang seks itu tadi bukan hanya seks saja tapi dengan perkataan gitu ya. Kalau dengan kita berkumpul dengan teman-teman atau apapun yang kalau misalnya bercandanya yang udah apa ya, nggak sesuai dengan firman Tuhan, itu juga boleh kita hindari, boleh kita tegur gitu ya kalau dalam persekutuan kita. Itu sajalah, itu saja pembahasan kita malam hari ini, biar boleh memberkati kita semua, teman-teman kita yang akan mendengarkan nanti. Saya akan tutup pembelajaran malam ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mengerti lagi Tuhan Yesus apa yang Tuhan pelajari saat malam hari ini tentang seks Tuhan. Biar kami boleh mengerti Tuhan Yesus, terlebih dalam pernikahan kami Tuhan. Kami boleh mensyukuri segala, oh Tuhan Yesus, itu berkat daripadamu. Tuhan Yesus juga tolong dalam pasangan-pasangan muda, pasangan-pasangan yang sudah tua, juga boleh menikmati berkat itu daripadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pembelajaran ini Tuhan Yesus bisa memberkati buat teman-teman kami yang akan mendengarkan. Biar kami tidak salah langkah Tuhan. Oh seringkali kami tabu akan kata-kata ini Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan Yesus, kalau saat malam hari ini kami boleh didengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Kau saja memberikan kami hikmat, pengertian untuk lebih lagi mengerti akan firman-Mu saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, lebih heran lagi pakai terus menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tutup pembelajaran kami malam ini, dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.